Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita melaksanakan sesi kedua pengajian kitab Arba'in fi Usuluddin, masih di halaman 85 pada masalah ghibah. Faslun innama yurakhasu fil ghibati fi sitati mawadi'a. Ini pasal pada menjelaskan tentang ghibah yang dibolehkan pada 6 tempat. Nah, ghibah ini dasarnya hukumnya haram, tapi karena ada beberapa tempat yang dibolehkan tapi 6 aja, hati-hati. Innama yurakhasu fil ghibati fi sitati mawadi'a, sesungguhnya ghibah atau menggunjing hanya diperbolehkan dalam 6 keadaan. Al-awwalu minha, yang pertama, al-mutajallimu yajkuru zalmal jalim inda sultanin liyadfa'adul mahu. Hal keadaan yang pertama nang ghibah rukhsah dibolehkan yaitu orang yang dizalimi boleh menyebut kezaliman orang yang menjaliminya di hadapan penguasa atau pihak berwenang agar kezaliman itu bisa dihilangkan. Nah, ini fa amma inda ghairi sultanin wa inda ghairi ma la yaqduru alal dafi fala. Adapun jika ia menyebutkan di hadapan orang yang bukan penguasa atau orang yang tidak mampu menghilangkan kezaliman itu, maka tidak diperbolehkan inya menggibah seseorang. Nah, berarti anggaplah contoh kita mengadukan kasus, bahwa melaporkan kasus bahwa ini si orang ini mengisahkan orang itu ghibah. Tapi dalam keadaan hal tersebut karena kita melaporkan kepada atasannya supaya inya kawan penguasa tersebut kau menghilangkan kemungkaran tersebut yang dilakukan oleh si orang yang menjalimi. Nah, ini gini aduan tersebut nang boleh dirincikan si pelakunya hanya kepada sultan, si penguasa, atau ke pengadilan. Adapun untuk melaporkan kepada orang yang tidak mempunyai wewenang, ini jangan kayak dipanggil masalah CCTV itu nang ada kayak nang CCTV nang kayak kamalingan ini jangan sekali-kali disebarluaskan. Kalau hendak laporkan kepada polisi nang berwenang, ini sebagai bahan bukti. Jangan disebarluaskan. Karena nang menonton ini karena menambah macam-macam benaran asalnya orang kada tahu jadi tahuan berapa dosanya kepada kita nang menyebarkan video nang aib orang walaupun itu bujur, apalagi kada bujur. Ini masalah ini masalahnya ugtiba al-hajjaju inda ba'di salafi faqala innallaha la yantaqimal lil hujjaji mimman igtabahu kama yantaqimu minal hujjaji liman zalamahu. Ini adalah seorang penguasa yang terkenal sangat kejam, sadis ini pun kita kada boleh menggibahinya. Walaupun ini dikenal jalim.
Nih pernah seseorang menggunjing al-hajat penguasa jalim di hadapan sebagian ulama salaf. Lalu ulama berkata, sesungguhnya Allah akan membalas untuk hajat terhadap orang yang menggunjingnya, sebagaimana Allah juga akan membalas dari al-hajat terhadap orang-orang yang dia jalimi. Masalah ini karena lawan orang yang zalim itu masalah ini. Adapun masalah kita, ada boleh kita menggibahnya. Nah itulah pertama, menggibahnya seseorang kepada atasan atau pengadilan untuk karena mereka dirasa mempunyai kekuatan untuk merubah orang nang kita menjalimi kita tersebut Nah, tapi itu kan kepada penguasa nang berhak yang mampu untuk merubahnya. Adapun menyambati orang mengadukan kepada nang kada berhak, maka tetap hukumnya haram. Asani doksah nang kedua, allazi yusta'anu bihi ala taghyiril munkari yajuju ayyajqurahu aidan. Yang kedua, tempat nang dibulihkan gibah, orang yang meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran boleh menyebutkan pelaku kemungkaran itu kepada orang yang diharapkan bisa membantu mengubahnya. Anggaplah di sana berdiri minuman keras kita menyambat orang minuman keras tuh termasuk gibah nang bolehkan. Betul kita memintakan bantuan kepada orang lain bahwa ngitung ini orangnya, kita menyebutkan fisik orang, itu termasuk gibah yang dibolehkan Asalis al-mustafti ija ibtakara ila jikri su'ali kama qalat Hindun inna Aba Sufyan rajulun sahihun la yu'tini ma yakfini. Ini minta fatwa Yang ketiga, orang yang meminta fatwa nasihat hukum agama apabila ia perlu menjelaskan permasalahan dengan menyebut nama seseorang, maka boleh, seperti perkataan Hindun istri Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, ia tidak memberi nafkah kepadaku secukupnya Berarti aduan bini kisah di sini masalah seorang bini melaporkan kepada mufti bahwa laki ulun gini pada itu menggibah. Tapi hanya minta fatwa harus menjelaskan secara detailnya. Nah, ini masuk gibah nang dibolehkan. Wa haja kulluhu syikayatun walakin innama yahilu ija kanat fiha faidatun Semua contoh ini termasuk bentuk pengaduan Nanti pertama pengaduan kepada si penguasa tentang dalamnya seorang. Nang kedua melaporkan kesalahan orang lain. Nang ketiga tadi pada masalah minta fatwa walakin innama yahilu ija kanat biha faidatun. Semua contoh ini termasuk bentuk pengaduan, tetapi hanya boleh jika ada manfaatnya yakni untuk mencari solusi, bukan sekedar mengeluh. Ar-rabi nang keempat nang gibah nang bolehkan tahjil muslimi min syarri ghairihi ija alima annahu law lam yazkur laqabilat syahadatuhu. Yang keempat memperingati orang muslim dari bahaya orang lain jika diketahui bahwa bila dia tidak memperingatkan, maka orang itu akan ditipu dan mempercayai si pelaku. Nah, maka kita memberikan teguran kepada orang lain bahwa ngitung-ngitung ini menjelaskan tentang aiban lain supaya orang tersebut jangan lagi membuat unar, membuat nang kada bagus. Kama yuzakal muzakir, sebagaimana orang memberikan tazkiyah rekomendasi atau penilaian. Kama yuzakal muzakir ayu amilu wa yunakihu payatadarraru bihi payadhkuru liman yatawaqau dararuhu bihi pakat.
seperti seorang yang memberikan tazkiyah, rekomendasi atau penilaian. Ia boleh menyebutkan keburukan seseorang dalam urusan jual beli, pernikahan atau kerjasama agar orang lain tidak tertipu. Betul, namun hanya kepada orang yang dikhawatirkan akan tertimpa mudarat, maka kepada orang berarti bukan kepada semua orang. Ini masalah gibah leh. Al-khamisu yang kali 4 leh, nang ruksana keempat, nang kalima ayyakuna ma'rufan bi ismi fihi aibun kal a'mas leh. Ini nang keempat nang kali gibah leh, orang ini leh seorang dikenal dengan nama atau julukan yang mengandung cacat seperti al-akhmas leh yang rabun atau al-a'raj leh yang pincang, maka menyebutkan dengan julukan itu boleh karena sudah menjadi identitasnya. Namun lebih utama mengganti dengan nama baik yang lebih baik. As-sadis leh, tempat nang keenam gibah nang boleh nang keenam ayyakuna mujahiran bijalikal aibu la yakluhu ayyazkara kalmuhannasi wa sahibul ma'khuri. Yang keenam leh, apabila seseorang terang-terangan melakukan dosa atau aibnya dan tidak merasa malu bila disebut, seperti bencileh atau pemilik tempat maksiat, maka menyebut hal itu termasuk tidak termasuk gibah. Benileh orang nang membuka aibnya sendiri kita sambat, ini tidak termasuk gibah jelih. Qalal Hasan salah satu lagi batalahum sahibul hawa wal fasiku al mu'lin bi fasikihi wal imamul jairu. Berarti ujalah Imam Hasan Basri berkata, 3 golongan yang tidak ada gibah terhadap mereka. Pertama, pengikut hawa nafsu atau ahli bid'ah. Yang kedua, orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya. Yang ketiga, penguasa jelim. Ini leh. Wa haula'i yajma'uhum annahum mujahiruna la yakrahuna az-zikra. Berarti ketiganya leh sama-sama orang yang terang-terangan dalam keburukan dan mereka tidak merasa keberatan bila disebut karena sudah dikatai umum. Ini pada masalah gibah tadi leh. Wasahihu ayyuzkaral fasiku bimaksiatin yukhfiha wa yakrahu zikruha wa yajuju min gairis ujrin nih. Dan pendapat yang benar nih, menyebutkan keburukan atau dosa orang fasik yang disembunyikan olehnya dan ia tidak suka disebutkan, maka tidak boleh dilakukan tanpa alasan syar'i yang benar. Nah disinilah berarti ada 6 tempat gibah yang dibolehkan leh. Nah mudah-mudahan leh ada manfaatnya leh. Salah dan khilaf leh. Mohon dimaafkan leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.